Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Menarik kita membahas mengenai bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang Puan Maharani. Bang Deddy Sitorus, apa yang dilakukan oleh Mbak Puan saat ini menemui berkomunikasi terbuka dengan partai-partai lain, khususnya oposisi nih yang menjadi sejarah baru ini, memang dilakukan by nature, lahir begitu saja idenya dari Mbak Puan, atau juga ada direction dari Ibu Ketua Umum? Ya, yang mengungkapkan pertama Mbak Puan ya, yang lalu diamini oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi gagasan itu memang datang dari Ibu Puan, makanya saya katakan tadi ini sangat menarik karena Mbak Puan ternyata punya pandangan, wawasan yang sangat baik dan relevan gitu ya, bagaimana memecah kebekuan di antara partai-partai politik, bagaimana membuat pemilu nanti menjadi lebih adem gitu ya. Dan ini saya kira harus kita apresiasi itu. Apalagi Mbak Puan sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai keturunan Bung Karno, Ibu Mega, ternyata tetap berdiri kokoh sebagai kader partai maupun sebagai seorang nasionalis sejati gitu. Jadi ini juga menunjukkan tadi benar apa yang saya sampaikan dan Bang Kodari juga. Ini terlihat beliau sangat mewarisi semangat dan kecakapan dari almarhum senior kami, almarhum Bapak Taufik Kemas gitu. Dan saya kira, saya berharap ini tidak dispekulasikan terlalu jauh, karena jauh-jauh hari kan ketika memberikan statement kepada media, Pak Sekjen kami, Pak Hasto Kristianto sudah mengatakan bahwa ini tidak dalam konteks manuver pilpres-pilpresan gitu, karena PDI Perjuangan menghormati ya sudah berdirinya gabungan partai politik yang akan mencalonkan calon presiden ya, termasuk yang dibuat oleh Demokrat maupun Gerindra. Tetapi kan dialog kebangsaan ini ice breaking kebekuan politik yang yang terjadi dan memanasnya situasi politik ini kan memerlukan dialog tingkat tinggi supaya masyarakat juga adem gitu loh Mbak. Tidak perlu saling cerca, saling maki di media sosial gitu ya. Tidak ada alasan bagi mereka-mereka yang ingin membuat kegaduhan itu bisa melakukan kegiatannya dan membuat gaduh gitu loh. Kita berharap masyarakat bisa mengambil contoh gitu. Bang Deddy, ini supaya tidak memunculkan spekulasi-spekulasi yang tidak-tidak, ini bukan manuver politik, ini biasa saja, artinya sikapnya Mas AHY tidak akan masuk dalam bursa ya, mendampingi Pak Ganjar ya, begitu ya, karena menghormati sikap politik itu tadi, ini sudah bisa dipastikan berarti. Ya, politik itu dinamis ya Mbak ya. Kita harus percaya bahwa politik itu adalah the art of the impossible gitu ya. Tetapi sikap kami sejauh ini adalah bahwa ini adalah dialog kebangsaan, karena memang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa demokrasi di internal PDI Perjuangan itu hidup. Sama seperti dulu sebelum penentuan calon presiden, kan ada beberapa nama yang muncul termasuk Ibu Puan gitu ya. Demikian juga sekarang ya dalam pemetaan calon presiden, wakil presiden, bakal calon wakil presiden di Rakernas muncul gitu loh. Jadi ya kita terbuka saja gitu, itu realita kita hari ini gitu. Jadi terlalu jauh kalau kemudian berspekulasi ini kaitannya dengan gait-gait Pak AHY atau mau mengganggu koalisi Demokrat dengan ini. Saya kira juga Demokrat tidak senaif itu gitu ya. Dan kita juga tidak punya rekam jejak sebagai pengganggu rumah tangga orang gitu. Itu belum pernah ada dalam sejarah. Baik Bang Kodari, nampaknya disclaimer-nya sudah cukup banyak nih dari PDI ini ya kan, dialognya antara Mbak Puan dan Mas AHY akan menjadi suatu dialog kebangsaan. Apakah berarti Mbak Puan ini juga mewarisi sosok negarawan dari Pak Taufik Kemas, tapi apalagi kemudian agendanya? Ya, sekali lagi kalau saya melihat ini bagian dari proses Mbak Puan ya sebagai the future leader untuk di PDI Perjuangan maupun dalam konteks masyarakat Indonesia secara keseluruhan begitu. Jadi ini bagian dari proses yang dijalani oleh Mbak Puan. Memang bukan tanpa insentif politik sama sekali. Misalnya dari segi Mbak Puan misalnya dengan daya jangkau beliau yang begitu luas, kemana bisa merangkul, itu kan salah satu ciri pemimpin kan begitu. Dia bisa merangkul masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dan itu balik lagi itu trademarknya Pak Taufik Kemas almarhum. Bahkan Pak Taufik Kemas itu karena sangat
bagus komunikasinya dengan segala pihak, bisa menembus semua lini. Itu biografinya itu judulnya Jembatan Kebangsaan. Oke. Ya, jadi Mbak Puan ini kira-kira jembatan kebangsaan jilid 2 lah, katakanlah Wah, begitu. luar biasa, oke. Nah, di sisi yang lain memang dari Partai Demokrat juga bukan tidak ada katakanlah insentif politik. Kita tahu pada hari ini, ya ini analisa ya gitu ya. Pada hari ini misalnya di koalisi perubahan itu tidak kunjung menetapkan calon wakil presiden. Dan kita tahu bahwa Partai Demokrat mendorong Mas Ahaye untuk maju sebagai calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Nah, ketika permintaan atau keinginan ini tidak kunjung katakanlah diaminkan oleh Mas Anies, oleh koalisi perubahan, pertemuan dengan PDI Perjuangan ini kan, itu kan bikin dredeg juga. Jangan-jangan nggak jadi gitu. Nah, ini kenapa menjadi sangat penting, sangat penting. Karena tanpa Partai Demokrat, maka koalisi ini nggak bisa jalan. Berarti gitu. Partai Demokrat sedang menaikkan nilai tawar. Iya, sebetulnya lontaran Mbak Puan ini itu merupakan umpan lambung bagi Partai Demokrat ini. Makanya cepat direspon. Karena memang kalau bicara insentif politik yang lebih nyata pada hari ini, saya nggak mengatakan mana yang lebih diuntungkan ya. Tetapi yang lebih nyata insentif politiknya itu ada di tangan Demokrat gitu. Kenapa pada hari ini begitu AHY ketemu dengan Mbak Puan, itu Nasdem, itu PKS, itu gatel-gatel tuh saya kira itu. Patut waspada gitu ya Bang Kodari. Panas kursinya. Panas kursinya. Tapi kembali lagi ke sosok Mbak Puan. Kalau tadi kan pengakuan dari Bang Deddy Sitorus bahwa pertemuan yang akan terjadi ini juga suatu inisiatif dari Mbak Puan sendiri. Inikah juga kita bisa tangkap sebagai suatu proses regenerasi politik di tubuh PDI Perjuangan? Saya mau mengatakan begini, salut dengan Bu Mega apa? Bu Mega ini orang yang percaya kepada proses politik. Dan implementasinya saya lihat salah satu yang paling nyata itu ada pada anaknya sendiri, yaitu Mbak Puan gitu. Mbak Puan itu mungkin nggak banyak yang tahu, Pak. Tahun 2009 itu sudah diminta oleh Pak Prabowo jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ini saya ulang ya, tahun 2009 Pak Prabowo minta Mbak Puan jadi calon wakil presiden. Tapi entah kenapa belum dikasih sama Bu Mega. Dugaan saya, asumsi saya, Bu Mega melihat bahwa perjalanan politik, ya, proses politik, pengalaman politik yang dilalui oleh Mbak Puan itu belum, katakanlah, belum cukup untuk maju calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Prabowo pada waktu itu. Sehingga Mbak Puan itu ditempa lagi. Ya, saya kira perjalanan lengkap lah ya. Mulai dari menteri, kemudian jadi ketua DPR, ini kalau bicara jabatan pemerintahan ya. Kemudian dari ketua bidang politik sebelumnya, saya lupa bidang apa begitu. Kemudian proses-proses politik yang lain begitu. Mbak Puan sendiri kan juga mengakui, dulu saya itu kalau pidato tuh nggak pinter. Bahkan teman nanya, Bu, saya ini cucunya Bung Karno bukan ya kan pidato. Saya ini masa cucu Bung Karno nggak bisa pidato. Ibunya bilang, ya kamu praktek aja, latihan aja terus berproses. Nanti lama-lama kamu bisa pidato. Dan Mbak Puan pada hari mengatakan, saya kalau pidato sekarang udah enak gitu. Ya kalau nggak di stop kira-kira ya sejam 2 jam nggak berhenti-berhenti. Jadi memang ini proses dan perjalanan, dan dengan garis nasib dan nasab yang beliau lalui, kita menurut saya harus bersyukur siapapun ya pada jabatan itu, posisi itu, memang harus punya kematangan emosi, ya, kematangan politik ya, untuk untuk menjadi seorang pemimpin. Akan celaka kita sebagai sebuah negara dan bangsa kalau pimpinan partai politik, pimpinan pemerintahan itu tidak punya punya perspektif, punya pengalaman dan punya wawasan yang cukup gitu. Karena kan keputusan-keputusannya itu nanti akan berpengaruh kepada banyak orang gitu loh. Dan salah satu menurut saya yang penting dari seorang pemimpin adalah kemampuan berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Saya kira itu yang paling tidak bisa kita harapkan ya. Ya kalau balik lagi, kalau tiba-tiba keputusan calon wakil presiden menurut saya enggak lah, itu ya agak jauh itu. Berarti tadi sepakat sama Bang Deddy dong, spekulasinya jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Dan saya kira sinyal dari Pak Sekjen itu dan Mas Deddy pada hari ini, Bang Deddy pada hari ini cukup clear lah. Jadi kalau ada yang berani taruhan, wah ini AHY akan jadi calon wakilnya Ganjar, buru-buru taruhan ditarik gitu, karena itu kecil kemungkinannya. Jadi sebatas untuk menaikkan nilai tawar nampaknya dari Partai Demokrat. Kalau mau tambahin ya, menurut saya PDI Perjuangan pada hari ini ya fokusnya itu atau timbangan beratnya itu wakilnya Mas Ganjar itu dari kalangan santri, dari NU, ya santri nasional, kemudian syarat-syarat yang lain. Tetapi kan kalau masuk syarat pertama saja, Mas AHY karena datang dari Partai Demokrat yang nasionalis, itu kan udah kena coret kan, kira-kira begitulah. Jadi ya balik lagi, menurut saya ini frekuensinya adalah komunikasi kebangsaan, komunikasi antar generasi, dan pinjam istilahnya
Bang Deddy Sitorus ini adalah ice breaking lah Ice breaking. untuk menuju pemilu 2024. Oke, gitu. jadi begitu ya Bang Deddy, bisa dipastikan bahwa nanti dialog kebangsaan yang akan berlangsung antara Mbak Puan dan juga Mas AHY ini benar-benar sebagai momen ice breaking saja. Tujuannya berarti sekali lagi untuk dialog kebangsaan itu tadi apa Bang Deddy? Ya itu tadi ya, pertama memecah kebukuan, yang kedua tentu kan keinginan kita untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Oke. Karena kan pengalaman PDI Perjuangan di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan, Demokrat juga begitu. Harus diingat bahwa PDI Perjuangan dan Partai Demokrat adalah satu-satunya partai setelah reformasi yang bisa memerintah 2 kali berturut-turut dan juga jadi oposisi berturut-turut gitu loh. Oke. Jadi saya kira banyak hal yang bisa didiskusikan terkait berbagai macam hal ya. Apakah itu soal-soal pembangunan, apakah itu soal-soal teknokratik, apakah itu soal-soal pengelolaan politik, soal masalah-masalah bangsa dan internasional gitu-gitu ya. Itu saya kira akan menjadi agenda-agenda yang akan mereka bicarakan. Oke, baik. Dan Bu Ketua Umum cukup percaya diri mengutus Mbak Puan untuk menjalani dialog kebangsaan ini ya Bang Deddy ya? Iya, Mbak Puan sudah ditempa oleh zaman. Tadi Oke. Mas Kodari sudah sangat jelas mengatakan bahwa Ibu tuh orang yang percaya pada proses ya, bukan pada privilege. Karena apa? Karena Ibu Megawati kan mengalami hidup di istana lalu teraniaya, lalu masuk politik dianiaya lagi, lalu bisa jadi wakil presiden, jadi presiden, melahirkan presiden. Saya kira itu sebuah proses dan Ibu Mega itu tidak percaya pada jalan pintas. Oke, Jadi kalau hari baik. ini kesempatan diberikan kepada Mbak Puan, karena sudah teruji, beliau memenangkan suara legislatif terbanyak dalam sejarah loh. Oke, Ya, baik. itu harus dicatat. Perempuan ketua DPR RI pertama, gitu loh. Jadi saya kira Mbak Puan sudah teruji oleh zaman. Tidak ada alasan buat Ibu Mega tidak mempercayai Bu Puan dengan kapasitas dan rekam jejak yang sebegitu mentereng gitu. Oke. Mungkin sedikit dari saya Ya. ya. Saya lihat begini, ada pola yang menarik juga bahwa sepertinya Ibu Mega ini kalau mau melakukan komunikasi itu ambasadornya atau representasinya Yes. itu adalah Mbak Mbak Puan Puan. gitu. Aha. Jadi kan karena masih muda gitu ya, bebannya kan ringan gitu ya. Gesit lah ya kan untuk saya lihat, melihat sana saya sini. baru saya lihat videonya nih. Ke Nasdem, ya Ya, kan ke Surya Paloh betul. kan gitu kan. Aha. Bisa, Kak Mas AHY bisa Betul, gitu ke kan. PKB juga, Ke PKB ke juga, Pak Perindo Prabowo juga juga. bisa. Ke Mas Gibran oke aja Oke. nih. Ini sebetulnya kan ya duta besarnya PDI Perjuangan lah secara Oke, keseluruhan. Saya kira begitu. oke. Ya, artinya mungkin Ketua Umum ini sedang juga berusaha melahirkan the kingmaker itu tadi ya, Iya, Bang Kodari. beliau ini kan putri mahkota lah ya. Di Oke. antara sekian nama yang ada potensial menjadi penerus Bu Mega kan menurut saya pasti harus disebut pertama-tama adalah Mbak Puan. Oke. Ya, jadi baik. ini putri mahkota sedang sedang dalam tanda kutip Naik diproses tahta dong lah. berarti Iya, ya. sedang proses lah menuju ke sana. Oke, baik, kita tunggu nanti kira-kira dialog kebangsaannya akan berjalan seperti apa Iya, lagi, akan iya, ada kita tunggu. kejutankah juga. Ya, Terima kasih. menunya apa? Menunya apa, ya kan? Apa ada main catur? Itu kita tertarik itu publik itu. Oke, baik, kita tunggu nanti bersama-sama. Terima kasih sekali Terima kasih, lagi terima kasih. Bang Kodari, Bang Iya. Deddy Sitorus juga sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang.